The Journey of Kampung Batik Jadul. Kampung Batik Jadul di Rejomulyo, Semarang Timur, Jawa Tengah, terletak tidak jauh dari Kota Lama Semarang. Kampung ini dikenal dengan suasana tradisional dan bangunan-bangunan yang dihiasi motif batik, menciptakan pemandangan yang artistik dan kaya akan budaya lokal. Kampung Jadul merupakan singkatan dari belanja dan dolan-dolan. Kampung Jadul menyediakan beberapa toko batik yang sangat lengkap, mulai dari atasan, bawahan, daster, dan lain sebagainya. Tersedia beberapa ukuran juga untuk anak-anak, remaja, hingga dewasa. Cocok untuk souvenir khas Kampung Jadul yang bisa kamu bawa pulang. Jenis batik yang dijual di Kampung Batik Jadul adalah batik Semarangan. Namun dimungkinkan untuk membuat batik dengan motif dari daerah lain. Kegiatan membatik merupakan suatu proses yang membutuhkan keterampilan untuk telaten, ulet, kesungguhan, dan konsistensi yang tinggi. Salah satu hal menarik yang ditawarkan oleh Kampung Jadul adalah lukisan mural sepanjang 46 meter yang menghiasi kedua sisi tembok lorong jalan. Mural ini dipenuhi dengan lukisan-lukisan yang menceritakan kisah bersejarah di kota Semarang. Mulai dari sejarah asal-usul kota Semarang, kawasan kota lama, peristiwa pertempuran 5 hari Semarang, dan lain-lain. Tidak hanya pada lorong tersebut saja, tetapi juga terdapat lukisan mural indah lainnya yang dapat dijadikan sebagai spot foto. Oleh karena itu, bagi kamu yang berkunjung selain foto yang cantik, juga dapat menambah wawasan mengenai sejarah kota Semarang di wisata Kampung Jadul. Tidak hanya batik, di Kampung Jadul juga menawarkan edukasi kesenian wayang kulit. Wayang kulit merupakan kesenian asli dari Indonesia yang bentuknya adalah karakter-karakter mitologi. Wayang kulit dibuat dari kulit sapi atau kerbau yang dikeringkan. Batik connect us to our roots and remind us of our stories. Batik is more than just clothing. It is a work of art that we wear. Batik is a symbol of unity in diversity. Nama saya Louis. Kemudian untuk masalah Kampung Jadul, ini ada hubungannya dengan yang di wilayah Kampung Batik. Nah, di Kampung Batik itu sejak dulu sudah ada. Jadi tidak hanya pada era yang tahun 2000-an, tapi itu sebelum era kolonial Belanda sudah ada. Jadi nama Kampung Batik itu sudah awal. Tetapi tahun 1945 di kampung ini pernah dibakar oleh tentara Jepang, sehingga kegiatan membatik itu tidak ada atau vakum. Berbeda dengan wilayah-wilayah yang ada di daerah Pekalongan, Jogja maupun Solo. Tetapi yang ada di tempat ini pada awalnya memang sebagai sentra batik. Tetapi karena ada yang berhubungan dengan pertempuran 5 hari Semarang, dan kebetulan di tempat ini pada waktu itu, tanggal 17 Oktober tahun 45, kampung ini dibakar oleh tentara Jepang, sehingga kampung ini yang dulunya sebagai sentra industri batik, akhirnya habis. Sehingga tinggal nama saja, atau tidak ada kegiatan batik. Maka pada waktu itu, yang namanya Kampung Batik hanya dikenang nama. Kemudian untuk Kampung Jadul, itu ada di wilayah di Kampung Batik. Maka Kampung Batik itu, Kampung Jadul itu sebagai brand kewisataan yang ada di sekitar atau di dalam Kampung Batik. Jadi kalau kami hanya menunjukkan bagaimana upaya supaya tempat ini itu bisa menjadi daya tarik. Yang bisa membedakan adalah pengunjung. Bagaimana perbedaannya? Yang jelas bahwa di tempat ini kami mengacu ada konsep adalah tentang satu, tentang edukasi, kemudian kebudayaan, dan ada rentetan dengan perekonomian, gitu.
Nah, fasilitas di sini kan itu ada namanya Sabta Pesona, itu fasilitas. Bagaimana kebersihan, keamanannya itu ada CCTV yang sudah cukup, lumayan ada 7 CCTV. Kemudian fasilitas bagaimana itu tentang fasilitas umum, kamar mandi, kemudian homestay, ada lagi yang ada hubungannya dengan kebersihan ketertiban masyarakat, itu kan ada hubungannya dengan fasilitas. Selain itu juga ada fasilitas tentang workshop. Nah, ini tempat ini bisa dipakai, ini termasuk fasilitas untuk belajar membatik. Nah, perbedaan untuk ciri khas identitas batik, terutama motif batik yang ada di Semarang dengan daerah lain pasti ada perbedaannya. Yang pertama adalah yang di Semarang itu ada 3 fase. Pertama adalah fase awal tahun 1840-an, kemudian fase tahun 1929 itu juga ada fase sampai sekarang tahun 2006. Nah, sekarang yang tahun 2006 itu sudah ada namanya batik ikonik. Batik yang mengangkat tentang benda-benda, bangunan, atau bisa saja itu fauna flora yang bisa diangkat sebagai motif batik. Salah satunya adalah asem. Kemudian Tugu Muda. Gedung misalnya bisa Lawang Sewu. Atau mungkin bisa fauna, misalnya blekok. Atau bahkan di sini ada namanya hewan mitologi yang namanya warak endok, itu sebagai simbol persatuan dan bisa diangkat sebagai untuk motif batik Semarangan. Bangunan-bangunan di sini hanya sedikit, tetapi kalau lingkungannya itu bisa ceritakan. Kenapa? Karena satu adalah bangunan sudah dibakar oleh tentara Jepang, Pak, saya ceritakan tadi. Jadi yang sekarang itu sudah bangunan baru. Tahun 1945 tempat ini banyak gedung-gedung atau rumah-rumah yang bersejarah sebetulnya, bahkan tua. Tetapi karena tahun 45 tanggal 17 Oktober tadi di bumi hanguskan oleh tentara Jepang, maka ya sudah habis. Termasuk kegiatan membatik, bahkan peralatan batik pun habis. Ini yang menjadi sebuah cerita baru ketika tahun 45 yang tadinya sudah hangus, sudah habis, sekarang sudah membabai era baru. Jadi kalau disuruh menceritakan ada tempat-tempat atau tempat itu sebenarnya ada. Salah satunya peninggalannya adalah sumur yang ada di pojok ini, yang di gedong itu bisa ceritakan karena itu sebagai saksi bisu untuk pembakaran di tempat kampung batik. Yang kedua itu ada namanya pintu yang pernah ditembak oleh tentara Jepang, itu nanti bisa dilihat. Jadi itu kalau diceritakan seperti itu peninggalannya. Tetapi kalau rumah yang masih tertinggal sekarang masih minim karena sudah dibumi hanguskan dan habis. Dan sekarang itu adalah bangunan baru. Kampung Batik Jadul adalah contoh nyata bagaimana tradisi lokal bisa tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya kita, karena di sanalah identitas dan jati diri kita sebagai bangsa berada.